Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya, Afelinus Bakas, guru Anda. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyapa Anda, semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Baik, kita bertemu lagi dalam mata pelajaran pemanduan perjalanan wisata atau tour guiding. Nah, adik-adik sekalian, kita langsung saja ya. Tadi kita adalah menerapkan tugas pemandu wisata. Dan ini adalah dia punya peta kedudukan modul ya, untuk guiding khusus pemandu wisata ya. Nah, adik-adik sekalian, pada pembahasan materi kali ini ya, adik-adik ya bisa akan mengetahui bagaimana program wisata melaksanakan proses pengwisataan. Ini akan membantu adik-adik semua untuk memahami dan mengidentifikasi persyaratan pramuwisata, kode etik pramuwisata, peran dan tanggung jawab pramuwisata, fungsi dan uraian tugas pramuwisata, serta dapat mengidentifikasi jenis-jenis pramuwisata dan asosiasi pramuwisata. Baik adik-adik, ini relevansinya ya. Jadi ada definisinya nanti, peran, fungsi, jenis-jenis pramuwisata. Ya, baik. Harapannya nanti adik-adik setelah menyaksikan materi ini atau menyimak materi ini, adik-adik dapat mendefinisikan pramuwisata, kemudian mengidentifikasi pramuwisata serta persyaratan serta kode pramuwisata, mengidentifikasi peran, tanggung jawab dan fungsi pramuwisata, kemudian dia bisa menganalisis jenis-jenis pramuwisata dan juga mengetahui himpunan pramuwisata Indonesia sebagai suatu wadah bagi pramuwisata. Kemudian adik-adik sekalian, ya, kita masuk saja ke yang pertama ya. Definisi pramuwisata. Definisi pramuwisata sangat banyak ya, tapi saya pada kesempatan ini hanya mengambil 2 sampel saja. Yang pertama menurut Menparpostel. Jadi pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penjelasan dan petunjuk tentang objek wisata serta membantu keperluan wisatawan lainnya. Kemudian menurut World Federation of Tour Guide Association, tourist guide, a person who guides visitors in the language of their choice and interprets the cultural and natural heritage of an area which person normally possesses an area-specific qualification usually issued and or recognized by the appropriate authority. Ya, kemudian adik-adik sekalian, ini adalah persyaratan pramuwisata. Ya, jadi pramuwisata yang pertama itu menjadi pramuwisata umur standar umurnya 18 tahun. Jadi yang belum 18 tahun belum bisa. Kemudian menguasai bahasa Indonesia dan salah satu bahasa asing dengan baik dan lancar. Kemudian memiliki pengetahuan tentang objek wisata dan ketentuan perjalanan wisata. Kemudian sehat fisik, berkelakuan baik, memiliki lisensi atau izin dan sertifikat standar kompetensi pramuwisata. Kemudian adik-adik, ini adalah kode etik pramuwisata. Yang pertama, memberikan kesan yang baik mengenai kebudayaan, agama, dan negaranya bila membantu wisatawan. Menjaga penguasaan diri yang tinggi dan memperhatikan penyajian pribadi termasuk kebersihan dan penampilan. Menciptakan suasana yang hangat, gembira, dan sopan santun yang mencerminkan budaya Indonesia. Kemudian memberikan pelayanan yang bermutu tinggi kepada semua wisatawan dan tidak mengharapkan atau memohon komisi atau hadiah. Kemudian harus mengerti kebudayaan dan latar belakang wisatawan dan memastikan wisatawan bertingkah laku layak dengan mematuhi peraturan-peraturan hukum dan adat istiadat sosial Indonesia dan menghindari keinginan untuk merusak. Kemudian menghindari perdebatan mengenai agama, adat istiadat sosial, diskriminasi rasial dan sistem politik negara wisata. Aturan pariwisata memberikan informasi yang jelas mengenai bila pemerintah yakin tentang suatu informasi, dia harus mencari informasi tersebut dan memberitahukannya. Kemudian tidak boleh menjelekan tempatnya bekerja
teman-teman sejawat atau komponen lainnya dari aktivitas wisatawan. Kemudian tidak diperkenankan untuk membicarakan masalah pribadinya dengan wisatawan dengan maksud untuk memperoleh uang atau bantuan lainnya. Pada akhir tur, pariwisata harus sudah memberikan kesan yang baik kepada wisatawan sehingga mereka ingin datang lagi ke Indonesia. Kemudian dari ini adalah pramuwisata bertanggung jawab kepada perusahaan yang menugasinya. Kemudian para penyedia pelayanan tur, ya, teman-teman sejawat atau industri, para peserta tur atau wisatawan, bertanggung jawab juga kepada masyarakat lokal, pertimbangan kebudayaan dan lingkungan, dan juga bertanggung jawab kepada diri sendiri. Yang kelima, fungsi dan uraian tugas pramuwisata. Fungsi pramuwisata membimbing perjalanan wisatawan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sesuai dengan tugas pramuwisata. Kemudian memberikan informasi bila perlu menjadi penerjemah mengenai perjalanan secara keseluruhan, khususnya mengenai objek wisata yang dikunjungi. Kemudian memperkenalkan hal-hal yang dirasakan baru bagi wisatawan atau yang perlu diketahui serta dijumpai selama perjalanan. Kemudian memberikan saran kepada wisatawan untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan yang mungkin timbul dan ada sangkut pautnya dengan perjalanan yang sedang dipandunya. Itu adalah fungsi. Kemudian uraian tugas pramuwisata. Ya, yang pertama, memahami isi dan fasilitas yang tertera dalam paket wisata, memeriksa kelengkapan dokumen perjalanan wisata, mengantar wisatawan baik rombongan maupun perorangan yang mengadakan perjalanan dengan bus dan jenis transportasi lainnya. Kemudian memberikan penjelasan tentang rencana perjalanan, destinasi serta peraturan ketentuan mengenai visa, paspor, ketentuan kesehatan, akomodasi, transportasi dan lainnya. Kemudian memberikan petunjuk tentang destinasi, membantu wisatawan memberi petunjuk untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan instansi lainnya. Kemudian membantu menghubungi petugas ketika bila ada wisatawan sakit dalam perjalanan, ya, kait bila ada wisatawan sakit dalam perjalanan, ya, kecelakaan, pencurian dan musibah lainnya. Kemudian menjamin kepuasan berlibur semua wisatawan secara keseluruhan, memberi konfirmasi atau memesan komponen acara tur yang wajib. Kemudian menawarkan tur opsional sesuai peraturan Biro Perjalanan Wisata, membuat laporan administrasi perjalanan wisata termasuk laporan keuangan. Baik, adik-adik, ini adalah Asosiasi Pramuwisata Nasional. Yang pertama ada HPI atau Himpunan Pramuwisata Indonesia, kemudian ada Himpunan Pramuwisata Dunia atau World Federation of Tourist Guide atau WFTGA. Jenis-jenis pramuwisata. Yang pertama, on-site guide. Menurut Mancini, pelaksananya perjalanan wisata oleh tour guide jenis ini biasanya dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan wisata khusus. Pramuwisata yang memberikan dirinya dalam memberikan informasi biasa disebut dengan dosen yang benar-benar memahami secara detail tentang objek tersebut. Kemudian ada si tour guide. Pramuwisata untuk tur dalam sebuah kota, walaupun sebenarnya tur menggunakan bus swasta atau minibus atau kendaraan jenis van. Namun karena dalam program ada kegiatan yang di beberapa kota pelaksanaannya dengan berjalan kaki, mungkin untuk berbelanja, mendekati wisata atau gedung bersejarah, ataupun membeli souvenir. Itu adalah tour guide. Kemudian ada spesialis guide, ya, pramuwisata yang mempunyai keahlian atau keterampilan yang unik spesial. Sebagai contoh, pramuwisata yang mana wisata petualangan khusus yang membutuhkan pengalaman khusus seperti penyelaman, arung jeram, petualangan di padang luas atau trekking. Pramuwisata jenis ini dapat bekerja untuk perusahaan besar atau melakukan pekerjaan secara independen. Umumnya wisatawan menilai pramuwisata jenis ini sebagai pekerja separuh waktu atau freelance dan sebagai spesialis. Baik adik-adik, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Nanti kita akan membahas lagi tentang proses pelayanan transfer in. Terima kasih. Untuk pertanyaan-pertanyaan, adik-adik bisa masuk ke Google Classroom. Silakan melihat soal-soal di sana dan juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang materi penerapan kemajuan perjalanan wisata. Terima kasih. See you.